Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sobat Suluh Kristiani dimanapun berada, berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tema Suluh Kristiani hari ini adalah Tip Hidup di tahun 2023. Pemirsa yang disayangi Tuhan, lagu dari Sari Simorangkir tadi dengan judul Tuhan yang Besar sangat memberkati kita dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam lagu tadi dikatakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dan seterusnya. Jadi setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita menaruhkan hidup kita dan menaruhkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun keadaan dunia diprediksi akan semakin sulit dan akan semakin gelap, tetapi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menaruhkan kehidupan ini kepada Tuhan Yesus, yang menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Karena seperti yang dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 6 bagian B, bahwa ada pemeliharaan khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Meskipun dunia dilanda bencana, malapetaka, sakit sampar, kelaparan, peperangan, tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tetap terpelihara, dan pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Gambaran pemeliharaan Tuhan terhadap kita umatnya tertulis di dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ke 8.
yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Dari ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa pokok anggur yang benar adalah Tuhan Yesus Kristus, dan ranting-rantingnya adalah kita, umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-6 merupakan suatu peringatan. Sebagai ranting harus tinggal melekat pada pokok anggur. Kalau tidak melekat, akan menjadi kering, tidak berbuah, dipotong, dikumpulkan orang, dibuang dan dibakar. Ayat yang ke-7 dan 8 adalah tips untuk hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mendapatkan pemeliharaan yang dari Tuhan. Agar tetap terpelihara di masa yang sulit ini, dari ayat ini ditunjukkan ada tips yang harus dilakukan bagi umat Tuhan yang percaya kepadanya. Yang pertama adalah lahir baru. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dari kehidupan yang lama dengan meninggalkan dosa-dosa kita, karena dosa-dosa kita sudah dikuburkan, diampuni oleh Tuhan Yesus, sehingga kita lahir menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang dosanya sudah diampuni, memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru adalah hidup menurut sesuai dengan firman Tuhan. Dan dari hari ke hari, kehidupannya selalu diperbaharui. Dan dalam ayat tadi 7 dan 8, tip yang kedua untuk tetap terpelihara, kita harus berbuah. Karena kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah rantingnya. Sebagai ranting kita harus melekat kepada Tuhan Yesus. Dengan melekat kepada Tuhan Yesus, kita akan mendapat aliran makanan dari Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan
asupan makanan dari Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan nutrisi dari Tuhan Yesus, sehingga kita dapat hidup. Ranting ini akan tetap segar, memiliki kehidupan, bahkan kita mengeluarkan buah dan mengeluarkan buah yang banyak. Dengan demikian hidup kita memuliakan nama Bapa di surga. Sobat Suluh Kristiani yang disayang Tuhan, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut hidup di tahun 2023, karena kita punya pengharapan yang pasti dan sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan memelihara kita. Untuk tetap terpelihara di masa yang sulit ini, kita harus melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita tetap terpelihara, baik jasmani maupun rohani. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman. Aku tidak takut hidup di tahun 2023, karena kami mempunyai Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menepatinya. Kami mengambil keputusan untuk tetap tinggal melekat kepadamu, sehingga kami tetap hidup dan berbuah. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Suluh Kristiani hari ini. Sampai jumpa pada program Suluh Kristiani selanjutnya. Tetap hidup melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita terpelihara. Kita tidak takut menjalani hidup di tahun 2023. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel.